Ini Sony A7C yang udah dipakai selama hampir 2 tahun. Dan selama pemakaian tersebut, udah pasti ada aksesoris yang lebih sering dipakai dibanding aksesoris yang lain. Di video kali ini kita akan bahas aksesoris itu tuh apa aja dan kenapa aksesoris itu tuh sering dipakai. Aksesoris ini bakal sesuai urutan dari yang paling sering dipakai sampai ke yang paling kurang sering dipakai. Tapi ingat, walaupun dia ini ada di list terakhir aksesoris ini ya, bukan berarti dia jarang dipakai. Dia tetap termasuk top 5 dari aksesoris yang sering dipakai. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke top 5 aksesoris untuk Sony A7C versi Edo. Yang pertama, cage. Ini cage dari Small Rig yang memang untuk Sony A7C. Serinya tuh yang ntar ditulis. Cage ini sendiri fungsinya ada beberapa, tapi yang penting menurut aku beberapa diantaranya tuh kayak ini ngasih perlindungan ekstra ke kamera dan ini ngasih banyak banget mounting point, jadi bisa dipakai berbagai macam aksesoris sesuai kebutuhan kita. Terus bisa dilihat karena ini emang untuk Sony A7C, ini bentuknya tuh slim banget, tapi kelebihan-kelebihan yang tadi tetap kita dapetin. Dia tetap ngelindungin kamera dan ngasih mounting point yang banyak. Ada yang versi universal, jadi bisa dipakai sama banyak kamera, tapi jadinya agak bulky, gede, nggak jelas gitu. Jadi kalau boleh ngasih rekomendasi, aku sangat jauh lebih rekomend beli yang emang khusus untuk kamera itu. Cage ini sendiri bisa dibilang hampir 95% tuh selalu nempel di kamera inilah, karena emang nggak bikin jadi gede anyway kan. Terus lagian ini juga emang jadi base kita kalau kita mau pasangin aksesoris ini itu. Jadi ya daripada repot-repot dilepas pasang, jadi ini 95% selalu nempel di kamera ini. Jadi biasanya Sony A7C itu sendiri bakal kelihatan kayak gini. Dan ada tempat untuk nyimpen ininya juga. Terus yang kedua, top handle. Ya, ini simpel sih, sesuai namanya ini buat dipasang di atas si kamera. Tapi simpelnya ini ada dua macam, ada yang biasa dan ada yang quick release. Mountnya pun macam-macam. Ini ada yang biasa dipasang di skrup, jadi ini bisa dipasang di atas cage kamera tadi. Kalau yang ini pakai ARRI mount yang ada skru 3/8 dan 2 pin kecil, jadi nggak geser-geser. Oh ya, sebelum lanjut ini agak aneh ya kalau gini doang. Coba kita pasangin lensa dulu. Sebentar, ada satu lagi yang bisa buat jadi contoh nih, yang cold shoe mount, tapi lagi dipakai di situ. Tapi ya intinya simpelnya ada yang cepet dan ada yang enggak. Kalau yang cepet tuh biasanya tinggal dipasang sekali nih tutorialnya, terus cepat pasangnya tuh cepet. Ya tapi sebenarnya mau yang biasa atau yang quick release sebenarnya fungsinya sama aja. Coba kita pasang dulu biar kelihatan. Jadi kurang lebih gini. Nah ini membantu banget ngasih kita ekstra satu point of contact. Jadi kalau mau dapat handheld shot yang lebih smooth, ini bikin jauh lebih gampang banget. Terus kalau mau banyak shooting dari low angle juga gampang banget, karena megangnya jadi tinggal gini dan kita membiarkan gravitasi yang bekerja. Jadi top handle, recommended banget. Jadi kalau lagi shootnya simple pun kurang lebih ya setup kayak gini. Cage dipasangin top handle. Atau kadang kalau mau lebih simple lagi nggak pakai cage ya, pakai top handle yang nyambung ke cold shoe mountnya. Top handle, highly recommended. Masuk ke aksesoris ketiga yang paling sering dipakai, monitor. Nah, monitornya ini ada dua macam nih yang sering dipakai. Ada yang 5,5 inch, ada yang 7 inch. Ini yang sering dipakai yang mana sebenarnya tergantung sama situasinya. Ini terangnya bisa sampai 2200 nits. Jadi kalau lagi di situasi outdoor ataupun setnya cuman kayak di studio, udah pasang di tripod doang gitu, ya ini lebih enak karena lebih gede juga kan layarnya, jadi bisa ngeliat framingnya secara lebih enak. Tapi kalau mau dipasang di gimbal atau shootnya lama banget atau banyak handheld, lama-lama kan berat ya. Pakainya yang 5,5 inch ini. Jadi bisa bilang ya ini lebih all around lah. Jadi coba kita pasang yang ini. Jadi kurang lebih kameranya tuh setupnya gini. 5,5 inch ini kalau kita bandingin sama kameranya juga nggak terlalu gede lah ya, kelihatannya pas gitu. Terus juga ini pernah dibahas di video sebelumnya, tapi aku lebih suka pasang di depan sini daripada di atas sini, karena rasanya kalau kayak gini jadi tinggi banget. Kalau dipasangnya kayak gini juga selain dipegangnya lebih enak karena arahnya nggak terlalu tinggi gitu, di mata kita tuh juga lebih pas gitu. Kita nge-shoot kan ngeliatnya begini. Jadi aksesoris 3 yang paling sering dipakai itu monitor. Intinya mau yang 5,5 inch atau yang 7 inch yang mana aja, pokoknya yang bisa ngebantu kita ngelihat framing dengan lebih baik, karena layar yang ada di kamera kita tuh kecil banget. Rata-rata cuma 3 inch, kecuali pakai kamera yang emang dari Blackmagic Pocket series misalnya. Jadi entah mau pakai 5,5 atau 7 inch, yang nyamannya yang mana bakal jauh ngebantu banget. Apalagi kalau yang suka syutingnya di low profile, terus monitornya pakai yang bisa LUT, false color, bakal ngebantu banget pas proses syutingnya. Dan itu kenapa monitor ini termasuk aksesoris yang paling sering dipakai. Lanjut berikutnya, audio. Audio sendiri sebenarnya aku sangat menghindari audio yang dari mikrofon kamera karena kurang bagus ya. Jadi biasanya audio yang direkam itu biasanya cuma buat scratch audio, jadi buat patokan buat disingin sama audio yang direkam terpisah ataupun emang sama audio yang ditambahin di post production. Dan biasanya kalau perlu ngerekam orang ngomong dan nggak mau ribet, jadi biasanya bakal pakai sistem wireless lav mic yang lagi jadi favorit sekarang, DJI mic yang lagi dipakai buat ngerekam sekarang. Jadi kualitasnya bisa dibilang kayak gini. Tapi kalau lagi ngerekam di tempat yang berisik banget atau banyak angin dan perlu scratch audio yang lebih baik, biasanya bakal pakai Rode Video Micro ini. Tapi ini nggak ada tempat masangnya, jadi kita tambahin side handle sebentar. Jadi kurang lebih ini kalau emang perlu ngerekam audio yang langsung ke kamera. Jadi audio ada dua macam yang sering dipakai, wireless lav mic system, si DJI mic ini ataupun si yang Rode Video Micro ini. Oke, lanjut ke aksesoris terakhir. Aksesoris terakhir yaitu tripod.
tripod. Nah, sebenarnya ada beberapa macam tripod yang sering dipakai, tapi salah satu yang sering banget dipakai itu si tabletop tripod ini. Ini tabletop tripod dari Small Rig yang serinya ini. Jadi bisa dilihat walaupun ini sebenarnya didesain cuman untuk kayak tripod kecil yang untuk megang kamera plus mikrofon gini doang, tapi editorial setup kayak gini ya cukup kuat juga. Jadi ini sering banget dipakai misalnya kalau lagi ditaruh di mana, entah buat ngerekam BTS atau buat ditaruh di atas barang, misalnya di atas meja kayak gini. Tripod ini sering dipakai. Ya walaupun kalau emang lagi untuk setup segede gini, sebenarnya biasanya bakal dipasangin tripod yang ada di situ. Ya emang untuk bisa ngangkat beban yang banyak gitu. Kalau ini ya sering dipakai, tapi pas setupnya biasanya kecil, nggak segede gini. Ini bukan setup yang gede banget juga sih, tapi ya ngerti lah maksudnya. Ya kurang lebih itu aja sih top 5 aksesoris yang sering banget dipakai sama Sony A7C. Kalau ada yang tertarik sama barang-barang yang disebutin tadi, linknya akan ada di bawah. Terus yang nonton sampai sini boleh coba bantu jawab dong. Ini lagi ngetes kamera, hasilnya gimana nih? Bagus, oke, atau agak kurang? Ya walaupun kalau kurang bagus, sebenarnya bisa aja ini kesalahan usernya ya, yang kurang bisa pakainya. Terus boleh coba tebak juga dong di komen. Kira-kira ini kamera apa yang lagi dipakai buat ngetes? Di antara pilihan yang ada di sini nih. Jangan lupa nebak, ditunggu jawaban-jawabannya. Jangan lupa di like kalau video membantu, and see you on the next video.